Hi there, beautiful Virgo. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Sayanya yang lagi nggak semangat. Aduh, tidak semangat dalam membuat readingan Virgo setiap hari. Saya juga bingung untuk kalian yang nonton tetap banyak. Virgo di atas 10.000, 10.000 di atas 1.000 dan ya termasuk ada hate comment sih yang kemarin, tapi udah saya blok dia supaya dia tidak bisa lihat channel ini. Kalau memang tidak suka channel ini sih mendingan ke channel sebelah. Saya juga tidak mengundang dia untuk menonton ya kan. Cuma bukan karena si hate comment itu saya jadi males untuk bikin readingan hari ini, tapi memang emangnya kalian nggak bosen ya tiap hari dengerin bacaan tentang Virgo? Saya kok bosen. Saya kok bosen ya. Karena kayaknya masih itu aja gitu energinya kalau tiap hari dibacain. Tapi karena udah janji untuk yang ulang tahun, hari ini ada sahabat saya Mas Hindria. Tadi pagi saya udah ngucapin selamat, saya ucapin lagi selamat ya. Kemudian ada Santi, ada Yosep Candles apa siapa tuh? Ada Hartono Hasrimulyo, Dwi Susanti, Solikul Masadi, Ariati dan Agam Pramudia. Ini nanti berapa orang ini? Mas Hin saya bacainnya personal reading yang panjang aja ya. Soalnya dia selalu personal reading sih sama saya. Maksudnya kapanpun Mas Hin mau saya bacain yang panjang, tapi di kesempatan ini saya bacain untuk yang lain aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang aja. Soalnya 7 orang juga udah banyak ya nggak sih? Oke. So untuk yang ulang tahun nanti terakhir saya bacain di sesi terakhir. Yang sekarang saya mau ngomongin sesuatu aja dulu ya. Apa indikasinya kita sudah berada di jalur yang benar kehidupan kita? Kayak, oh ini yang memang dimaui oleh Sang Pencipta maupun semesta gitu. Saya buka-buka, baca-baca literasi, literasi lagi, dan akhirnya ketemu satu hal yang menarik. Akhirnya saya membaca lebih dalam di situ. Dibilang katanya kita berada di right path atau tidak, itu sebenarnya tergantung kita gitu loh. Dan gimana caranya kita benar-benar tahu bahwa jalan yang kita pilih saat ini adalah jalannya semesta. Nah itu sebenarnya ada tanda-tandanya gitu. Nah tanda yang pertama, saya bikin 2 sesi ya. Ini sesi yang pertama karena tandanya tuh ada 7. Jadi kalau kepanjangan nanti bosen dengerin saya ngomong ya. Jadi sesi keduanya besok. Oke. Yang pertama adalah kalian sudah merasa terinspirasi dan merasa mendapatkan petunjuk gitu, bahwa ini adalah jalan hidupmu. Jadi apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, apapun karir yang kamu pilih, kalau kamu udah ngerasa dapat petunjuk bahwa di sini adalah tempatmu, dan itu sudah maunya semesta gitu. Itu memang takdirmu. Dan terinspirasi, karena tanpa inspirasi hidup kita nggak enak. Yang kedua, semuanya nih, semua yang kamu alami, kalian alami itu terjadi di saat yang tepat. Mau kejadian baik, kejadian buruk, apapun itu ada meaningnya, ada artinya, dan itu terjadi di saat yang memang tepat. Bukan mengada-ngada, bukan kalian kejar, tapi memang didapat dengan ya begitulah gitu. Memang sudah disediakan semesta, oke? Yang ketiga, kalau kalian sudah berdamai dengan masa lalu. Karena kalian gak akan mendapatkan ketenangan hidup, hidup yang damai, berdamai dengan diri sendiri kalau masa lalumu masih menghantuimu. Makanya dari kemarin juga bacaannya saya selalu bilang jangan bawa beban dari masa lalu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya memang itu bagian dari proses kalian mengerti bahwa ini adalah
jalan takdir kalian. Nggak peduli berapapun umur kalian, karena ini nggak ada hubungannya dengan umur. Ya kamu, ya kebetulan, ya bukan kebetulan sih. Ya memang saya sudah setua ini, makanya mungkin saya sudah menemukan jalan bahwa oke, ini jalan hidup saya. Mau tidak mau, senang tidak senang, saya tetap melakukan readingan untuk kalian, walaupun apapun yang terjadi gitu kan. Tapi mungkin di antara kalian masih galau dan bingung apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Ya sudah, selalu saya bilang jalani aja. Nanti kalian akan tahu itu yang tepat atau tidak. Makanya kan saya bilang kalau kalian ragu-ragu, dan jangan gitu loh. Masih harus dianalisa lagi. Kalau udah mantep dan kalian ngerasa ya ini membawa kedamaian pada diri saya, dan itu adalah the right path. Jadi benar-benar jalannya takdir gitu. Oke, agak berat ya, agak berat bacaannya. Karena gini, saya tuh sangat tidak suka hanya sekedar dibilang pembaca tarot gitu. Apalagi ada yang bilang baca tarotnya salah tuh. Salah di mana? Kamu ngelihat pembaca tarot 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak akan ada yang sama dengan kartu yang sama sekalipun. Kenapa? Masing-masing orang ada gift-nya, masing-masing orang ada jalannya masing-masing gitu. Penyampaian pesan saya mungkin tidak masuk di satu orang, tapi masuk di yang lain. Toh banyak yang nonton. Jadi ya saya pikir nggak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Demikian juga kalau Virgo, ada yang bertanya, saya nggak ngerti, dan mungkin itu bacaannya bukan buat kamu. Kalau kamu nggak ngerti dan kamu mau menanyakan lebih rinci, agak susah. Kenapa? Karena saya bacanya ini, bacaan tarot yang saya buka ini begitu saja, tidak dipotong-potong, dan saya nggak ngerti yang bagian mana yang kamu tidak mengerti. Dalam konteks apa saya ngomong itu? Dan ini adalah general reading, jadi bukan personal reading. Jadi ya susah untuk dijelaskan lebih rinci. Semoga dimengerti ya Virgo. Oke, so hari ini saya akan membukakan tarot sesuai dengan judulnya. Apakah Virgo sudah berada di jalan yang benar, atau path yang benar ya, atau track yang benar untuk kehidupannya Virgo sesuai dengan si semesta mau, sesuai dengan takdir. Tentu saja akan sulit karena yang nonton banyak, 1000 orang, bagaimana saya bisa tahu 1000-1000-nya gitu. Tapi saya hanya ingin memberikan sedikit mungkin enlightenment, terserahlah mau disebut apa, bagaimana cara kita menyingkapi pada saat ada yang terjadi lewat kartu tarot gitu ya. Bagaimana kita menyingkapi, apakah itu sesuai dengan jalannya semesta atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Oke. Itu tadi baru tiga indikasi bahwa kita berada di the right path. Tapi masih ada 4 lagi, karena semuanya ada 7 menurut literasi yang saya baca. Oke, so what's going on in Virgo's life? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 7? Enggak, 7. Oke, kita buka satu persatu. The Tower, Destruction. Kok ada destruction ya di sini, the towernya ya? Ini kalau kamu lihat. The Tower moment, atau destruction, atau penghancuran, atau apapun itu. Menurut saya ini adalah yang kalau dihubungkan dengan 3 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama, terinspirasi dan merasa ada petunjuk. Yang kedua, semuanya terjadi pada saat yang tepat. Dan ketiga, berdamai dengan masa lalu. Ini termasuk dengan yang berdamai dengan masa lalu. Kadang-kadang kita harus benar-benar hancur dulu untuk menjadi pribadi yang baru. So dengan adanya The Tower ini, kemarin ada yang komen di bawah, ya Mbak, saya sudah memutuskan, saya sudah meninggalkan, sekarang fokus aja cari duit. Oke, fine. The Tower moment, ya kan? The Tower moment itu emang benar-benar sesuatu yang benar-benar harus berubah total. Totalitas lah tuh di situ, nggak bisa setengah-setengah. Karena ya towernya kebakaran gitu loh, mau ngapain lagi? Udah nggak bisa terselamatkan kan, ya udah. Jadi memang benar-benar harus all out,
benar-benar harus dilakukan pembaharuan di dalam hidupnya Virgo jika ingin punya kehidupan yang lebih damai. Kalau memang saat ini masih gusar, masih bingung, masih bagaimana rasanya berada di Mercury retrograde yang masa-masa Mercury retrograde yang benar-benar mengkacau balaukan emosi, ya kan? Oke. Apalagi Queen of Pentacles atau kindness. Nah, ini juga masuk. Kindness itu masuk ke dalam apa? Mencintai diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya kan, kadang-kadang kita pencitraan untuk berbaik-baik sama orang tapi lupa ke diri sendiri. Destruction yang ini, the tower moment yang ini harusnya menjadi sebuah momen di mana pembaharuan itu terjadi, menjadi kalian yang baru, bukan merusak hidupmu sendiri gitu. Be kind sama orang lain tapi ternyata sama diri sendiri enggak gitu. Kalau kalian sudah berada di posisi bahwa kamu nggak memperhatikan dirimu sendiri lagi, tapi dengan orang lain kamu care, ya memang itu indikasi bahwa kamu udah nggak lagi punya kayak ego ya, keegoisan diri, selfish gitu, hanya saya aja gitu. Tapi yang saya lihat kebanyakan dari kalian itu masih kayak saya gitu, tapi nggak perhatiin yang sekitar. Itu juga nggak bagus, walaupun tadi saya bilang bahwa kita harus mencintai diri sendiri dulu sebelum bisa ke orang lain. Karena cinta diri sendiri itu bukan egois gitu. Cinta diri sendiri tuh kita nggak perlu lah memikirkan bahwa oh dulu kita salah, jadi kita akan selamanya salah. Nggak gitu juga gitu. Kita berbaik hatilah pada diri sendiri, memberikan yang positif-positif, baca yang positif-positif, cari literasi yang positif-positif, supaya kehidupannya si Virgo juga jadi positif gitu. Terus apalagi bacaannya? Ten of Pentacles lah. Oke. Keberuntungan yang didapatkan Virgo itu bukan semata-mata kayak nggak ada benang merahnya. Ya ada kan yang orang, oh dia selalu beruntung, saya tidak. Nah itu dia, pada saat kalian bilang dia selalu beruntung, saya tidak, itu termasuk yang tadi, kalian tidak berbaik pada diri sendiri gitu. Orang lain mungkin terlihat beruntung, tapi kita nggak tahu kan hidup dia tuh kayak gimana, ya kan? Jadi please Virgo, bagaimanapun luck, keberuntungan ini ada untuk kita semua. Porsinya beda-beda, satu porsi nasi jinggo, satu porsi yang gede, porsi nasi padang gitu ya. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi intinya apapun itu kan harus disyukuri. So memang adalah di kehidupannya Virgo, walaupun saya yakin di antara kalian ada yang bilang enggak buat saya deh. belum waktunya, karena memang menuju ke sebuah keadaan di mana kalian nyadar, oh ini loh hidup yang Tuhan mau untuk saya, itu perjalanannya panjang dan kalian hanya bisa tahu pada saatnya Tuhan, dan saat itu udah tepat banget, dan apapun kejadiannya, bahkan kejadian yang terburuk sekalipun itu akan membuat hidup kamu itu justru lebih berarti gitu. Bukan berarti oh ada penghukuman, oh ada, nggak begitu gitu. Karena ya kesadaran bahwa hidup itu nggak semuanya manis, nggak semuanya putih. Kadang-kadang ada abu-abunya, kadang-kadang ada hitamnya, ada warna-warna lain juga. Kesadaran itu yang sebenarnya diperlukan oleh kita semua dalam menjalani hidup gitu. Jadi nggak ada lagi keterpaksaan atau nggak ada lagi kebimbangan. Ya kebimbangan sedikit-sedikit itu masih bisa ditolerir karena kita kan manusia ya, manusiawi lah ya, punya perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi tidak mengisi hidup kita melulu dengan berkeluh kesah, bimbang, overthinking dan lain sebagainya gitu. Mercury retrograde toh juga cuma sebentar dan akan berlalu. Terus yang lain juga sama, semuanya akan berlalu gitu ya. Kemudian Seven of Swords ada loss, kehilangan.
Ini pun bagian dari perjalanan kalian menemukan diri kalian sendiri, menemukan destiny kalian, apa yang menjadi gunanya kalian di dunia ini gitu. Buat saya tarot is for that meaning. Buat saya tarot bukan untuk meramalkan masa depan. Itu mah urusan Tuhan, diramalkannya kayak gimana gitu. Jadi kayak ada orang ramalannya salah nih, saya tidak meramalkan apa-apa, apalagi itu general reading pula, bukan personal reading. Gimana caranya saya ngeramalin 1000 orang, 1100 orang? Gak bisa kan? Oke, jadi menurut saya pembacaan tarot di channelnya saya itu untuk memberikan ini gitu, memberikan something that kamu bisa ambil di kehidupanmu. Mau jadi pencerahan terserah, mau sekedar hiburan juga terserah, I don't mind at all gitu, ya. So loss atau kehilangan itu memang menyakitkan. Kehilangan harta benda, kehilangan kemampuan kalian untuk berkarya, mungkin ada yang kehilangan kemampuan untuk jalan, jadi udah nggak bisa jalan atau apapun juga. Itu bukan kendala kalian untuk menemukan diri kalian sendiri. Jangan akhirnya jadi tersesat hanya gara-gara kehilangan. Oke? Kalian lihat itu loh yang stand up comedy. Ada yang buta yang namanya Budi. Ganteng, buta tapi dia bisa jadi stand up comedian, bagus, lucu lagi gitu kan. Dia aja yang buta bisa, saya nggak bisa tuh jadi stand up comedian walaupun saya suka banget nontonnya gitu. Siapa? Dani Aditya yang cerebral palsy itu, yang ngomongnya aja susah, nggak bisa jalan pula di kursi roda. Dia juga bisa terkenal, bakal bisa cari duit dari situ. So loss, kehilangan itu bukan halangan untuk menemukan your right path. Dan sekali lagi, your right path atau jalurmu atau hidupmu atau destiny-mu, apa ya bahasa Indonesianya, takdirmu, itu bukan karena omongan orang atau penglihatan orang atau apa yang orang omongin ke dirimu, enggak. Itu kamu sendiri yang menemukan sesuai dengan memang hidupmu gitu. Jadi apapun kata tarot, peramal, apa kek, it's not about that. It's all about you actually. Okay? The Chariot, perjuangan, movement, perjuangan ya, ada movement. Ini yang harus setiap hari harusnya ada The Chariot di kehidupan kalian. Kenapa? Ya kalau hari ini berhenti, tidak berpikir, tidak makan, tidak minum, terus kalian mau apa? Sedangkan kan hidup terus berlanjut. Tidak ada yang pasti di dunia ini, waktu terus berjalan. Ya kan? Terus ya harus ada movement. Walaupun mungkin cuma setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, it doesn't matter. Bukan seberapa panjang langkahnya, seberapa banyak langkahnya, tapi the chariot harus tetap ada di kehidupannya Virgo. Oke? Kemudian selanjutnya Five of Cups. Ada kesedihan sih. Aduh, kartu saya hari ini benar-benar mewakili apa yang ingin saya katakan ya ke kalian. Kesedihan itu juga bagian dari jalan hidup kalian untuk mencari the right path. Sesuatu di kehidupan kalian dari dulu sampai saat ini. Kemudian dilanjutkan besok, dan besok lagi, dan besok lagi, dan besok lagi. Entah sampai kapan, karena tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Yang jelas, nggak akan keluar dari dunia ini hidup-hidup kan? Okay. So sadness itu juga merupakan bagian dari kalian menjalani your path, destinimu, takdirmu, jalanmu, hidupmu. Kesedihan bukan sesuatu hukuman, tapi memang itu adalah bagian dari jalan hidup. That's it. Sedih secukupnya, senang secukupnya, bahagia secukupnya, galau secukupnya, semua serba secukupnya aja. Oke?
Yang terakhir adalah Three of Cups, reunion. Em, Reunion dengan apa? Kalau saya ngelihat di sini karena konteksnya kita bicara tentang destiny, tentang hidup kita masing-masing. Reunion dengan kita yang terbaik, dari sisi kita yang terbaik. Kalau kalian pernah terhilang, kalau kalian pernah keluar dari jalur yang seharusnya, dan harus reuni lagi dengan diri kalian yang sebenar-benarnya. Oke. Gimana ngomongnya? Contoh, 2008 saya jadi pembaca tarot, 2 tahun kemudian saya buang tarotnya, balik lagi jadi pembaca tarot lagi. Sebenarnya cuma kayak saya muter aja, balik lagi gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dibuang gitu aja. Apapun itu ya, nggak harus seperti saya, tapi reuni dengan dirimu sendiri yang mungkin dulu lebih baik atau mungkin sekarang lebih baik. Kalau sekarang lebih baik berarti udah on the right track ya, on the right path ya. Tapi mungkin kamu bilang, dulu saya ini orangnya bersemangat, kok sekarang sedih gara-gara ini, loss, sadness. Ya udah, baliklah ke diri kamu yang senyamannya kamu. Ya. Oke, jadi ini part pertama dari finding your right path gitu, dan apakah kalian sudah menemukan jalan yang seperti semesta mau. Kita lanjut di besok ya, masih ada 4 lagi, tadi baru 3 yang saya bacain. Oke, so sekarang saya kasih nanyain dulu lah ya, yes or no ya, yes or no cut. Oh ya, kemarin ada Virgo yang bilang saya gemukan. Enggak, kata mas saya justru kurusan. Enggak juga, salah. Jadi enggak gemukan, enggak kurusan, karena saya nimbang masih 55. Dari kapan itu, udah bertahun-tahun masih segitu-gitu aja. Oke, tapi mungkin kadang-kadang dandanan saya enggak bikin tirus, karena kadang-kadang saya bikin muka saya tirus pakai shading. Kebanyakan enggak, karena shadingnya juga cepet habis. Jadi sebenarnya saya bisa bikin diri saya kelihatan gemuk, muka saya kelihatan gemuk atau kelihatan tirus dengan makeup. Oke. Saya pernah belajar makeup, that's it. Kemudian katanya saya masih muda, enggak, umur saya 53, so sudah cukup berumur. Kemudian saya orang Sunda, bukan, saya Jawa. Bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Oke, kalau ada keturunan ya mungkin, tapi bukan Sunda yang jelas, bukan Jawa Barat, tapi Jawa Tengah. Oke, pertanyaannya sudah? Jawabannya adalah yes. Jawabannya adalah yes. Oke. Baik, sekarang yang ulang tahun saya mau kasih hadiah. Oke, mana tuh tadi nama-namanya? Santi. Ada 7 ya tadi ya. Ini untuk Santi. Yang kedua, Yosep. Yang ketiga, Hartono. Yang keempat, Dwi. Solikul. Terus Arianti. Sama satu lagi, Agam. Banyak juga. 1, 2, 3. Ini kemana nih? Sini ya. Oke, untuk Santi. Ada King of Pentacles yang terbalik, The Tower sih. Transformasi. Dan ada Knight of Swords yang terbalik. My dear Santi, memang kamu perlu the tower moment. Kamu perlu benar-benar merubah apa yang selama ini menjadi batu sandungan mungkin di dalam kehidupanmu, di mana pencarian kamu untuk karir, keuangan, dan bisnis, dan juga hal-hal yang terhenti. Karena memang harus terhenti, lakukan dulu pembaharuan, lakukan dulu leap of faith. Kamu benar-benar keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Itu untuk Santi. Untuk Yosep siapa itu namanya? Ada the word yang terbalik, Hermit juga terbalik, tapi Ten of Sword-nya juga terbalik. Kalau kamu nggak merasa beruntung kali ini,
dan merasa pencerahannya belum datang. Iya, memang belum datang, ditunggu aja. Yang jelas kamu harus ngelepasin sakit hatimu dan akar pahit dulu supaya itu kejadian. Oke, Yosef. Yang lanjut, Hartono Hasimulyo, ada Two of Cups yang terbalik, The Fool yang terbalik, The Empress-nya yang tidak terbalik. Pada saat kamu kehilangan satu komitmen atau orang yang berkomitmen kepadamu atau pekerjaan atau apapun yang judulnya komitmen kepadamu, dan kamu ngerasa ini kayaknya nggak bisa memulai sesuatu yang baru, it's true, tapi pesannya adalah posisimu yang sekarang udah lebih baik dibandingin yang kemarin-kemarin. Hanya perlu bertahan sebentar aja supaya kamu bisa lebih ngembangin diri dulu, baru nanti akan ada sesuatu yang baru ya. Lanjut dengan Dwi Susanti, ada Five of Swords, ada Three of Wands, dan Four of Wands yang terbalik. Oke. Untuk Dwi Susanti, kalau kamu pada saat ini ngerasa ada sebuah kemenangan, tapi kok rasanya nggak bangga-bangga amat dengan kemenangan itu, oke. Karena mungkin itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, dan kamu pikir saya pengennya begini kok, yang ini yang saya dapetin. Oke, my dear. Kalau memang perasaannya seperti itu, ya sudah. Terima aja selama itu memang maunya semesta seperti itu. Mungkin tidak seperti yang kamu inginkan, Dwi, tapi terima aja. Saat ini memang banyak hal yang tidak kondusif di dalam kehidupan orang-orang ya, termasuk kamu. Oke, lanjut dengan Soikul Masadi. Ada The Chariot sih, The Chariotnya selalu muncul. Ada Three of Cups yang terbalik, dan ada Queen of Pentacles. Oke, my dear Solikul, kamu tidak boleh berhenti bergerak ya. Bergerak aja terus. Akan ada hal-hal baik di depan sana, walaupun tidak didukung oleh teman-temanmu, tidak didukung oleh orang-orang sekitarmu, tapi yang jelas keberuntungan berada di pihakmu. Jadi nggak usah khawatir walaupun nggak ada dukungan ya. Oke. Lanjut dengan Ariati. Ada Six of Cups yang terbalik, Ten of Cups, dan Four of Swords. Oke. Kalau kamu ngelihat bahwa rumput tetangga lebih hijau, sebenarnya enggak ya. Kamu juga punya kehidupan yang baik, yang orang lain melihatnya juga sebaliknya. Rumput kamu lebih cantik daripada punya dia. Jadi kayak gitu ya. Kemudian ya perlu hati-hati, memang banyak hal yang nggak enak di belakangmu, ngomongin di belakangmu, hati-hati aja dengan itu. Tapi ya udah, berbahagia aja dengan keadaanmu yang sekarang ya. Yang terakhir Agam Pramudia, ada King of Swords yang terbalik, Knight of Chalice, kemudian ada The Death yang terbalik. Oke. Kalau masalah percintaanmu, oke, kamu bertanya apakah ada orang yang mencintaimu segitunya, segitu besarnya. Iya ada gitu kan, tapi memang terlihat cuek atau memang nggak menunjukkannya ya kepadamu, karena memang ada yang belum selesai, entah di cerita hidupmu atau di cerita hidupnya dia. Ini kenapa sih agak menjadi masalah percintaan yang saya lihat di sini ya. Memang saya kadang-kadang melihat bacaannya tuh, saya bukan orang yang belajar membaca, mengartikan semua kartu. Bisa dipelajari, bisa banget nih, ada bukunya, tapi ini nggak pernah saya baca. Begitu juga buku tarot yang lain, arti tarot ABCD 78 tidak, karena memang it's just a gift, just like that aja. Nggak tahu, nggak bisa diceritain gimana caranya saya bisa membaca tarot, tapi memang begitulah cara saya membaca tarot. Dan ya kalau memang bisa diterima, syukur. Kalau nggak bisa diterima, skip aja, nggak usah dilihat. Oke. Yang terakhir ini untuk kalian semua. Nggak ada pesan dari Oracle Card, tapi saya mau sebagai penutup aja, dan saya mau lihat bottom of, oh enggak, why? Oh, oke lah, bottom of the deck juga satu. Oh, untuk kalian yang keuangannya masih belum kondusif, masih terpuruk, this is the one, the High Priestess dan Seven of Swords. Sebentar lagi kalian akan menuai apapun yang sudah kalian tanam kemarin.
karena itu memang perkenanannya semesta, dan secara spiritual kalian sudah terhubung dengan semesta. Kalau ada kalaunya, kalau kalian memang punya rasa untuk mendengar apa kata semesta kepada kalian lewat apapun juga. Itu bisa terjadi lewat apapun, lewat mimpi, lewat pertanda, lewat apapun. Tapi untuk kalian semua yang memang kartunya masih terbalik di bidang karir, keuangan, dan bisnis, soon to be, soon, dari bacaan-bacaan yang kemarin kan selalu begitu ya, akan ada yang lebih baik nanti di depan, saatnya kalian menuai. Tapi tentu saja kalau kalian kemarin menabur, kalau nggak menabur siap mau nuai apa? Ya kan tetap aja nih sebidang tanah, kalian diemin aja, mau tumbuh apa? Tumbuh rumput doang kan. Tapi kalau kalian bekerja, menanam sesuatu di tanah kosong itu, dan kalian akan menuai. Begitu juga kehidupan. Kalau tidak melakukan apa-apa, ya tidak terjadi apa-apa juga. Gitu loh Virgo, oke? Sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil. Semoga saya juga semangat ya untuk bikinnya, karena saya udah mulai nggak semangat. Ya sebagai manusia saya sama kalian, punya banyak masalah yang belum selesai dari masa lalu sampai masa sekarang, dan nggak bagus-bagus amat. Tapi ya sekali lagi saya udah nggak mau lihat ke belakang, bodoh amat, yang penting saya maju aja deh gitu. Dan ya udah, kalau memang ditakdirkan untuk menjadi pembaca tarot di YouTube, ya udah saya lakukan, apapun itu tetap saya lakukan. Oke. Baik Virgo, sekian saja. Semoga aja nggak bosen ngobrol-ngobrol mulu sama saya. Tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Kita ketemu lagi besok. Dan yang mau dibacain besok, termasuk Mbak siapa itu, Ari, besok ulang tahun, oke? Mau dibacain, silakan komen di bawah. Salam light, angel, and love, and bye.